Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas visualisasi data dengan Matplotlib Python pada aplikasi Jupyter dengan format notebook. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, silakan buka untuk aplikasi dari Jupyter. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa soal. Nah, yang pertama ada tugas mahasiswa 1, di mana kita yang pertama melakukan import modul, yaitu NumPy, Matplotlib, dan juga Matplotlib dan Pyplot. Selanjutnya kita mengatur tampilan dari Matplotlib. Nah, untuk supaya garis muncul ya, dua garis itu menggunakan PLT style use, seaborn, white, grid. Nah, selanjutnya kita buat nama variabel untuk objek figur, yaitu fig PLT figure. Dan selanjutnya kita buat objek axis dengan cara buat variabel ax dan plt axis. Nah, selanjutnya melakukan input isi visualisasi pada Matplotlib. Nah, seperti ini untuk scriptnya. Maka tampilannya akan seperti ini untuk hasilnya. Nah, selanjutnya isi data yang sudah di plotting. Nah, isinya dengan cara seperti ini, np linspace. Nah, maka untuk datanya akan berbentuk array. Dan selanjutnya kita simpan hasilnya dari visualisasi, yaitu dengan cara fig atau figur, saving fig, lalu untuk nama dari figurnya sendiri ini .png. Nah, untuk namanya sendiri bebas. Selanjutnya membuat plot figur yang terdiri dari dua gambar. Nah, di mana kita memanggil plt figur. Dan selanjutnya kita memanggil plt subplot, yaitu 2,1,1. Nah, ini untuk color. Selanjutnya kita membuat panel kedua dan atur sumbu saat ini. Nah, ini untuk panel keduanya. Untuk pembuatannya seperti ini. Line style dash head. Dan untuk lebih detailnya kita buat script seperti ini, dimana kita menambahkan title, X label, dan Y label, yaitu sin kurva dan juga sin X. Nah, selanjutnya di sini terdapat legend, di mana legend sendiri di sini jika kita lihat nih terdapat keterangan, baik itu dari garis putus-putus ataupun dari solid ya. Keterangannya yaitu ada cos dan sin. Nah, ini untuk scriptnya. Selanjutnya dalam tugas mahasiswa 2, ini kita membuat suatu visualisasi dengan 4 panel seperti pada gambar berikutnya. Jadi caranya kita prompt if Python display import image. Jadi di sini kita mengimport untuk menampilkan image. Nah, ini merupakan image yang kita punya tentunya, yang sudah kita upload ya di dalam file ini. Selanjutnya kita tampilkan nih untuk image-nya. Nah, lalu di dalam image tersebut kita coba analisis nih plt figur. Nah, untuk panel pertama kita bisa lihat berwarna hijau. Nah, ini caranya seperti ini. Dan untuk panel kedua, dash head, maka yang berwarna biru ya, color. B itu blue, G green. Dan selanjutnya ini panel ketiga yaitu black. Nah, seperti ini untuk stylenya. Dan yang keempat itu Y, yaitu yellow. Nah, dengan line style dash head atau putus-putus ya. Oke. Ketika kita jalankan, maka hasilnya akan sama seperti gambar di atas. Nah, selanjutnya kita membahas scatter dan bubble plot, di mana kita membutuhkan dua variabel yaitu y dan x. Lalu kita np linspace dengan nilai sekian, lalu np sin. Selanjutnya kita tambahkan color black. Untuk hasilnya seperti berikut. Oke, ini untuk bubble scatter plot.
Nah, di sini terdapat bubble plot dari scatter plot. Nah, jadi di sini kita simpan variabel x dalam xs scatter lalu npm, juga y yaitu y scatter dan npm. Nah, untuk pembuatannya seperti ini. Kita menggunakan random state, lalu ini membuat variabel seperti yang sudah ditentukan, dan selanjutnya kita tambahkan color, size, dan kita mempunyai 4 variabel yaitu x, y, color, dan size. Nah, ini untuk variabelnya ya. Nah, untuk pemanggilannya seperti ini, lalu plt color bar atau untuk menampilkan show color dari scale. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya di sini contoh plotting karakteristik dari iris dataset. Nah, di sini kita membuat suatu variabel dengan data npm dan fitur npm, di mana kita membutuhkan suatu scalar dataset dari import load iris. Nah, selanjutnya ini variabelnya dengan diikuti dengan npm, lalu berisikan load iris. Dan fiturnya ini berisikan dari data, yaitu load iris, panggil data, dan t. Ini untuk pemanggilan dari key-nya, di mana hasilnya seperti ini, ada data, target, frame, target name, dash, feature name, file name, dan data modul. Dan ini untuk save, di mana nilainya 150,4. Nah, ini untuk target name, yaitu Sentosa, versi color, Virginia, dan type. Ini hasil dari fitur name. Selanjutnya di sini terdapat target, di mana ini menampilkan nilai array. Lalu kita buat PLT scatter, yang dimana ini untuk menampilkan dari hasilnya, yaitu berupa bubble plot ya. Selanjutnya kita bahas mengenai histogram, di mana histogram ini kita membutuhkan import pandas ASPD, yang dimana ini untuk membaca data ya dari CSV menggunakan pandas. Nah, di sini kita buat variabel height, yaitu pandas CSV, lalu kita import nih datasetnya ke dalam home page. Nah, kita panggil, lalu kita manipulasi atau buat suatu tampilan histogram yang terdapat title, X label, Y label, dan kita tampilkan dengan PLT show. Nah, ini untuk X label, lalu Y label ya, number. Selanjutnya tampilkan 5 data nih teratas dari dataset yang Presiden Haig. Nah, maka ini data dari 5 teratas ya. Selanjutnya kita gunakan NumPy dan simpan data yang tinggi badan presiden ke dalam variabel height name. Nah, kita buat nih variabel height name, di mana berisikan np array lalu height dari cm ya untuk formatnya. Nah, selanjutnya kita cari informasi baik min, yaitu dengan cara seperti ini. Kita panggil nih variabel height-nya lalu dot min untuk menentukan hasilnya. Selanjutnya deviation seperti ini, std height dengan min, minimum height, lalu maksimum yaitu dengan max, dan median itu rata-rata ya. Median itu tengah ya, nilai tengah. Selanjutnya kita ke tahap visualisasi data 3D. Nah, untuk visualisasi kita menggunakan MPL Toolkit. Jadi kita melakukan import dari mplot 3D. Nah, untuk penulisannya seperti ini, kita buat variabel pig, di mana berisikan plt figure, lalu ax atau x seperti ini. Dan jika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti gambar berikut.
Nah, sekarang kita akan mulai mengupload datanya. Nah, untuk caranya sendiri seperti ini. Teman-teman bisa ikuti ini untuk scriptnya. Maka hasil dari script tersebut akan ditampilkan seperti gambar berikut. Nah, ini juga sama. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh 3D plot, di mana di sini kita membuat suatu function dan terdapat parameter x dan y. Oke, untuk penulisannya seperti ini. Nah, di sini terdapat seaborn. Seaborn itu caranya kita lakukan import seaborn as SNS. Kita buat seperti itu, lalu SNS set. Nah, iris dataset. Jadi iris ini berisikan dari set ya, SNS, lalu load dataset. Dan tampilkan iris head atau 5 data teratas. Selanjutnya kita tampilkan nih untuk gambarnya pair plot iris. Nah, maka hasilnya akan seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya di sini terdapat tip dataset. Caranya kita simpan dulu di dalam tips npm seperti ini. Selanjutnya kita lakukan load dataset, lalu tampilkan seperti biasa untuk 5 data teratas. Oke, ini untuk hasilnya atau gambarnya dari tips dataset seperti ini. Selanjutnya ini pada tugas ketiga dari dataset tips. Nah, kita akan analisis berhubungan antara variabel total bill dan tips yang diberikan. Kemudian lakukan visualisasi dan berikan deskripsi singkat. Berapa total bills yang paling tinggi, berapa rata-rata bills dan tips, berapa tips yang paling tinggi, dan cari persentil 25 dan 75 dari data tips dan total bill. Nah, caranya kita lakukan import numpy as np. Selanjutnya untuk total bill yang paling tinggi kita gunakan seperti ini. Kita panggil nih variabel tips npm, lalu kita select total bill dan kita cari max untuk total yang paling tinggi ya, bill paling tinggi. Selanjutnya rata-rata bill. Nah, ini sama. Dan untuk rata-rata kita pastinya gunakan min. Dan untuk rata-rata tips kita panggil nih tips, lalu kita lakukan min untuk rata-rata. Selanjutnya tips yang paling tinggi nih. Jadi ini sama, kita panggil variabel lalu kita select tips, lalu diikuti dengan max, yaitu untuk mencari tips yang paling tinggi ya. Nah, ini untuk persentil di mana 25 dan 75 dari data tips dan total bill. Nah, untuk persentil 25 tips caranya seperti ini. Untuk 75 tips dan 25 tips 75 total bill. Nah, seperti ini untuk cara perhitungan dari persentil. Maka untuk hasilnya, jika teman-teman lihat, jadi maksimum total bill adalah 50,81, min bill dan tips sekian, dan seterusnya. Oke, teman-teman, mungkin sekian pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan mengenai visualisasi data pada Matplotlib ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.